Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fungsi gamma. Namun kali ini, sebagaimana setelah saya janjikan pada video sebelumnya, bahwa kali ini kita akan membuktikan bahwa fungsi gamma seperdua itu sama dengan akar pi. Nah, ini merupakan sebuah fungsi gamma khusus yang berkaitan dengan bilangan-bilangan gamma untuk n seper 2. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa gamma seper 2 adalah akar pi? Maka terlebih dahulu saya akan menuliskan fungsi gamma untuk gamma seper 2. Gamma seper 2 itu, kita lihat dulu fungsi gamma. Kalau misalkan ini sama dengan n, batas integrasi dari 0 sampai dengan tak berhingga, ya. Sini katakanlah sesuatu bilangan set. Saya ambil set, ya. N kurang 1 pangkat min set d set. Nah, perlu saya jelaskan bahwa di dalam fungsi gamma ini tidak harus selalu x, ya. Tidak harus selalu x. Di sini bisa menggunakan variabel lain seperti y, variabel u, variabel v. Yang penting bahwa fungsi gamma itu mengikuti pola. Kalau di sini set, maka di sini set, maka juga adalah d set. Kalau di sini di sini x, maka di sini juga dx. Kalau misalnya di sini r, maka di sini r, dan di sini juga adalah r. Jadi apapun variabelnya, yang penting mengikuti pola fungsi gamma, maka itu sesungguhnya adalah fungsi gamma. Nah, yang dimaksud dengan gamma seperdua, tentu kita sudah tahu bahwa gamma seperdua sama dengan 0, berarti n-nya adalah seperdua. Jadi kalau kita tulis set, di sini seperdua kurang 1 pangkat min set d set. Sehingga kalau kita sederhanakan, maka gamma seperdua itu adalah tak lain adalah set. Jadi seperdua dikurang 1 sama dengan min seperdua pangkat set d set. Nah, jadi ini adalah gamma seperdua yang sudah melalui proses perubahan-perubahan yang kita perlukan untuk membuktikan apakah gamma seperdua itu sama dengan akar pi. Nah, persamaan integral ini masih perlu kita modifikasi dengan cara kita ambil misalkan. Jadi kita misalkan, jadi kita misalkan set itu, ya, set itu sama dengan katakanlah x kuadrat. Jadi kita ganti z sama dengan x kuadrat, sebuah variabel baru. Nah, mengapa mesti x kuadrat? X kuadrat ini karena akan memiliki tujuan yang akan kita capai. Jadi permisalan ini tidak sembarangan kita buat, tidak harus selalu set sama dengan x, tapi bisa juga x kuadrat. Tentang mengapa x kuadrat, itu ada tujuan-tujuan tertentu yang akan kita capai dalam rangka membuktikan bahwa gamma seperdua sama dengan akar pi. Oke, kita lanjut. Jadi
Selanjutnya kita turunkan dz sama dengan 2x dx. Nah, setiap persamaan integral yang kita ubah variabelnya, maka kita cek batas integrasi. Nah, seperti dalam hal ini, batas integrasi yang dalam persamaan integral ini adalah z, sehingga kalau untuk z sama dengan 0, maka nilai x juga sama dengan 0. Jadi tidak mengalami perubahan untuk integrasi bawah. Kemudian untuk z sama dengan tak berhingga, maka x juga adalah tak berhingga. Artinya apa? Permisalan yang kita gunakan z sama dengan x kuadrat tidak mengalami perubahan batas integrasi. Oke, selanjutnya kita selesaikan persamaan integral persamaan satu ini dengan memasukkan besaran-besaran yang telah kita misalkan. Jadi kita tulis dulu gamma 1/2, batas integrasi tidak mengalami perubahan. Oke. Kemudian z pangkat min 1/2, berarti z, sedangkan z kita misalkan sama dengan x kuadrat, berarti x kuadrat. Oke, z pangkat min 1/2 berarti min 1/2 dikali 2 sama dengan min 1, jadi tinggal x pangkat min 1. Oke, kemudian min x kuadrat, kemudian dz sama dengan 2x dx. Jadi ini bagian dz dan ini bagian z akar z pangkat min 1/2, dan ini adalah komponen untuk eksponensial x pangkat 2. Nah, kita sederhanakan kembali antara x dengan x, ya, bukan saling menyediakan, nilainya sama dengan 1. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah integral 0 tak berhingga. Oke, ini 2, oke, pangkat min x kuadrat dx. Jadi gamma 1/2 ini ada 2 ya, 0 tak berhingga sama dengan min x kuadrat ini. Jadi ini juga adalah merupakan gamma 1/2. Jadi sekali lagi, ini adalah gamma 1/2, ini juga adalah gamma 1/2, dan ini juga adalah gamma 1/2. Tapi gamma 1/2 ini sudah mengalami perubahan-perubahan yang diperlukan berdasarkan permisalan yang kita buat di sini. Nah, gamma 1/2 yang lainnya bisa juga kita tuliskan seperti berikut. Jadi gamma 1/2 bisa juga kita tuliskan seperti berikut. 2 batas integrasi min y kuadrat dy. Jadi sekali lagi saya jelaskan tadi bahwa tidak peduli variabel apa yang kita gunakan di dalam persamaan integral, yang jelas bahwa gamma 1/2 itu sendiri mengikuti pola-pola yang telah ditetapkan. Jadi seperti ini, kalau dia menggunakan x kuadrat, maka di sini adalah dx kuadrat. Kalau di sini y kuadrat, di sini berarti dy. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa di sini y kuadrat min y kuadrat, maka di sini dx. Jadi ini pun juga merupakan sebuah fungsi gamma. Nah, fungsi gamma, katakanlah ini yang kedua dan ini yang ketiga, kita kalikan. Jadi kedua fungsi gamma tersebut kita kalikan. Oke, jadi kita mengalikan kedua fungsi gamma tersebut,
karena sehingga kita dapatkan gamma 1/2 kali gamma 1/2, sehingga akan membentuk 2 kali 2 sama dengan 4, 0 tak berhingga, 0 tak berhingga. Iya, jadi kalau ini kita kalikan bilangan pokok sama, maka bilangan pangkat bisa dijumlah x kuadrat ditambah k, kemudian dx dy. Maka kita sudah mendapatkan sebuah fungsi gamma kuadrat yang nilainya sama dengan seperti yang ada di dalam lembaran ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, ada beberapa hal yang penting untuk kita buat, bahwa ini adalah merupakan suatu integral lipat 2 kali. Ada x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka ini kita bisa mengubah integral ini menjadi sebuah sistem koordinat sferis, koordinat lingkaran. Oke, kita ubah menjadi koordinat bola. Jadi kita menggunakan dengan koordinat bola atau kulit bola. Nah, tentu karena kita menggunakan sistem koordinat bola, maka x kuadrat ditambah y kuadrat itu menjadi r kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, bagaimana halnya dengan dx dan dy? Nah, saya coba memberikan satu ilustrasi gambaran tentang bagaimana cara menentukan dx dy. Jadi anggaplah ini adalah sebuah lingkaran, ya. Ini pusatnya. Kita katakan ini adalah elemen d theta. Oke, berarti ini adalah r, maka di sini panjangnya ini adalah r d theta. Kemudian saya potong r-nya ini, saya potong. Nah, saya potong sampai di sini. Maka ini menjadi dr. Berarti luasnya ini sama dengan r d theta kali dr. Jadi panjang kali lebar. Nah, dengan demikian itulah nilai dx dy sama dengan transformasi dx sama dengan r d theta dr. Oke, jadi sekali lagi kita sudah dapatkan bahwa r kuadrat itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat, sedangkan dx dy sama dengan r d theta dr, atau bisa kita tulis r dr d theta. Oke, dengan demikian kita bisa masukkan persamaan yang kita dapatkan menjadi, katakanlah kita langsung tulis gamma 1/2 pangkat 2, ya. Di sini 4. Nah, ini sudah berubah. Nah, untuk batas theta dari 0 sampai pi per 2. Jadi dari 0 sampai pi per 2 sama dengan d theta. Untuk r tentu dari 0 tetap sampai tak berhingga. Untuk r tentu e min r kuadrat r. Jadi bisa diperiksa, dicek ulang. Jadi kalau kita ganti ini dengan r kuadrat, berarti e sama dengan eksponensial berpangkat min r kuadrat, kemudian dx dy kita ganti r dr d theta, r dr d theta. Kemudian saya pisahkan, saya kumpulkan sesama dr dan saya kumpulkan sesama theta. Nah, ini ada bagian RDR. Nah, RDR ini, bagian ini yang kita harus cari dulu hasil integralnya, yaitu kita bikin catatan di sini. Hasil integral untuk r kuadrat dr dari 0 sampai tak berhingga. Nah, ini kita bisa gunakan permisalan, ya. Kita bisa gunakan permisalan.
Misalkan U sama dengan R kuadrat. Oke, saya misalkan kembali untuk mengintegralkan, berarti dapat DU 2R 2R dr. Jadi DU 2R dr berarti R dr sama dengan 1/2 DU. Oke, dengan demikian kita bisa tulis bahwa batas integrasi juga tidak akan mengalami perubahan, ya, dari 0 sampai tak berhingga jika kita masukkan nilai-nilai batas integrasi. Nah, RDR itu sendiri sama dengan 1/2 DU, sedangkan E pangkat R kuadrat, E pangkat min, ya, R kuadrat sama dengan U DU. Nah, ini kita sudah buktikan bahwa hasil integrasi daripada 1/2 E pangkat min U dari 0 tak berhingga, ingat video sebelumnya pada fungsi faktorial, ya, pada fungsi faktorial ini untuk sama dengan 0, berarti nilai ini sama dengan 1/2. Oke, maka kita sudah mendapatkan bahwa nilai daripada R kuadrat integral 0 ini adalah 1/2. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan, jadi selanjutnya kita dapatkan nilai R dr, nilai R integral R eksponensial min R kuadrat dr adalah 1/2, maka nilai ini kita masukkan ke sini sehingga kita dapatkan gamma 1/2 pangkat 2, ya, karena ada 1/2 berarti tinggal 2 batas integrasi 0 pi/2 d theta. Oke, integral d theta sama dengan theta, sama dengan theta. Di sini batas integrasi 0 pi/2, sehingga kalau kita masukkan pi/2 tinggal hasilnya adalah pi. Oke, jadi gamma 1/2 pangkat 2 sama dengan pi. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa misalnya gamma 1/2, karena gamma 1/2 pangkat 2 sama dengan pi, maka gamma 1/2 sama dengan akar pi. Maka sudah terbukti bahwa gamma 1/2 itu gamma khusus untuk 1/2 nilainya sama dengan akar pi. Demikianlah saudara-saudaraku penjelasan singkat tentang bagaimana cara membuktikan bahwa gamma 1/2 itu adalah akar pi. Semoga penjelasan saya ini dapat difahami, dapat dimengerti, dan nantikan video-video pembelajaran saya selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.